dan inspirasi Pro1. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pada musim haji tahun 2024, jemaah haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang wafat di Tanah Suci sebanyak 24 jemaah. Selama bulan Juni tahun 2024, Sumsel mengalami deflasi sebesar 0,03%. Itulah di antara informasi akan kita hadirkan siang hari ini di hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar juga rekan Suni, inilah Warta Berita selengkapnya. 24 jemaah haji asal Sumatera Selatan dan Bangka Belitung meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji pada musim haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Sebanyak 3.143 jemaah haji asal debarkasi Palembang telah kembali ke tanah air. 2.002 jemaah diantaranya berasal dari Sumatera Selatan dan 1.106 dari Bangka Belitung, serta 35 petugas kloter. Kabag Humas Kanwil Provinsi Sumsel Abdul Kudus mengatakan jumlah jemaah haji yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 23 orang. 2 jemaah diantaranya meninggal di embarkasi dan 21 jemaah meninggal di Tanah Suci. Haji embarkasi atau debarkasi Palembang ini dari 8.467 yang berangkat tahun ini sampai pagi hari ini kita dapat informasi ada 24 jemaah haji yang meninggal. 2 meninggal sebelum keberangkatan atau di embarkasi, 21 orang meninggal di Arab Saudi, dan 1 orang meninggal di Rumah Sakit Muhammad Hussein tadi malam. Jadi dari kloter 8 datang ke Palembang, 1 sempat dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Hussein dan tadi malam meninggal. Sementara itu, kedatangan kloter 9 merupakan kloter terakhir gelombang pertama debarkasi Palembang yang kembali ke tanah air pada Rabu 3 Juli 2024 melalui Bandara SMB 2 Palembang. Sementara jemaah yang masih sakit dan dirawat di Arab Saudi berjumlah 4 orang, 2 orang dari kloter 2, 1 orang dari kloter 4, dan 1 orang dari kloter 7. Kondisi mereka masih terus dipantau. Jika membaik dan dinyatakan layak terbang, mereka akan diberangkatkan bersama kloter-kloter berikutnya. Sementara itu pendengar, sebanyak 443 jemaah haji debarkasi Palembang tadi malam tiba di Palembang. 1 orang jemaah terpaksa harus tinggal untuk menjalani perawatan di Tanah Suci karena sakit. Berikut laporan Rian Apridani. Rian, silakan. Ya, pendengar, sebanyak 443 jemaah haji kloter 10 debarkasi Palembang asal Oku Timur tiba di asrama haji Palembang tadi malam. 1 jemaah atas nama Dul Ahdi Ahmad berusia 84 tahun belum bisa ikut pulang dikarenakan sakit. Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Abdul Kudus menjelaskan, saat berangkat ke Tanah Suci, jemaah kloter 10 berjumlah 446 orang. Namun 2 jemaah meninggal di Arab Saudi, yaitu Kureisin Sueb Adam berusia 65 tahun dan Sobirin Ahmad Saleh berusia 69 tahun. Saat kepulangan ke tanah air, 1 jemaah yaitu Dul Hadi Ahmad berusia 84 tahun belum bisa ikut pulang dikarenakan sakit. Saat ini Dul Hadi masih dirawat di Rumah Sakit Al-Ahmadi Madinah. Dengan demikian, jemaah kloter 10 yang pulang berjumlah 443 orang. Kedatangan para jemaah haji disambut antusias oleh para keluarga yang menjemput.
Untuk memastikan ketertiban saat penjemputan, Kudus meminta agar keluarga penjemput, terutama yang berasal dari luar Palembang, untuk menunggu di daerah asal, karena jemaah akan diantar langsung menggunakan bus menuju daerah asal jemaah. Memang untuk yang misalnya gini, kalau penjemputan dari jamaah haji dari daerah itu kan tidak ada penjemputan ke asrama haji, gitu ya, tidak ada penjemputan ke asrama haji karena jamaah haji di daerah ini sudah diangkut oleh bis ya, kendaraan yang disiapkan oleh panitia daerah, dalam hal ini Pemda itu kan sudah disiapkan bis untuk membawa mereka ke kabupaten masing-masing, jadi tidak ada penjemputan. Ya untuk dari wilayah Palembang kan terutama yang KBH ini nanti jamaah haji itu dijemput oleh KBH, itu kan KBH ke asrama haji, oleh pihak KBH ke KBIHU ke asrama haji, terus nanti biasanya jamaah itu dijemput oleh keluarga di di tempat titik mereka waktu berangkat, biasanya sudah ditentukan oleh KBIHU masing-masing, gitu, seperti itu. Kudus menambahkan hingga kloter 10 debarkasi Palembang telah menerima kepulangan 4.482 jemaah dengan rincian 3.326 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.106 jemaah asal Bangka Belitung, berikut 50 petugas kloter. Sedangkan jemaah yang meninggal berjumlah 24 orang dengan rincian 2 meninggal di embarkasi, 21 meninggal di Arab Saudi dan 1 jemaah meninggal di debarkasi. Adapun jemaah yang masih dirawat di Arab Saudi karena sakit berjumlah 5 orang. Untuk jemaah haji asal Oku Timur akan langsung diberangkatkan dari Asrama Haji Sumatera Selatan menuju Kabupaten Oku Timur tadi malam. Untuk koper besar dan air zam-zam akan dibawa oleh panitia daerah dan jemaah haji dapat mengambil pada hari ini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur. Riana Fridani melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Selama bulan Juni 2024, Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,03%. BPS Sumatera Selatan menerangkan Sumatera Selatan mengalami deflasi sepanjang bulan Juni tahun 2024. Meski di periode tersebut ada momen Hari Raya Idul Adha yang sempat diprediksi memicu inflasi terkait naiknya daya beli. Deflasi Sumatera Selatan sebesar 0,03% tersebut disumbang harga bawang merah yang turun disebabkan panen dini di sentra produksi untuk mengantisipasi kerugian akibat lahan yang terendam banjir beberapa bulan terakhir. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, selain intervensi pemerintah mengatasi permasalahan terhambatnya distribusi yang berpengaruh pada stok melimpah dan membuat harga turun. Tak hanya bawang merah, beberapa komoditas lainnya yang termasuk dalam kelompok makanan seperti bawang putih, tomat, dan daging ayam ras yang menyumbang deflasi sebesar 0,15%. Kemarin di bulan Mei hanya 0,06, sekarang malah deflasi sebesar 0,03. Dan kalau inflasi year on year-nya yang dulu tinggi kan di atas 3, sekarang sudah 2,48, jadi nggak ada 2,48, bahkan lebih rendah dari nasional. Ini sudah termasuk kinerja yang bagus menurunkan angka inflasi year on year di bawah nasional. Karena sejak tahun yang lalu ya, sejak kenaikan harga PDAM itu, ya kan, itu kan kita lebih tinggi dibandingkan nasional. Sekarang sudah mulai nih, ya harusnya kita jaga. Menurut Kepala BPS, meski deflasi, namun pemerintah daerah tetap melakukan operasi pasar murah untuk menghindari inflasi mendalam pada momen besar berikutnya seperti pilkada serentak hingga pergantian tahun yang diprediksi nilai konsumen dan harga akan naik. BPS Sumatera Selatan menyebut tingkat deflasi Sumatera Selatan secara bulanan dan tahunan lebih rendah dibanding nasional sebesar 0,08%. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin ini menyiagakan sebanyak 7 posko yang akan ditempatkan di daerah yang dianggap rawan karhutlah.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyu-Asin menyiagakan sebanyak 7 posko yang disiapkan di Kecamatan Banyu-Asin yang akan ditempatkan di daerah-daerah yang rawan terhadap karhutla. Antisipasi karhutla ini dilakukan dengan cara patroli, sosialisasi, dan berkoordinasi kepada masyarakat dan pihak lainnya sehingga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kalaksa BPBD Banyu-Asin Reza Agus Perdana mengungkapkan, saat ini pihaknya telah menyiagakan sebanyak 7 posko dengan 10 orang personil yang tersebar di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta petugas bersiaga selama 24 jam. Banyu-Asin ini udah ada langkah-langkah terkait antisipasi karhutla. Salah satunya ini kita bentuk tim terpadu. Ya, tim terpadu ini ya terdiri dari BPBD, Manggala Agni, melibatkan TNI Polri, masyarakat peduli api. Nah itu kita udah buat 7 posko untuk di Kecamatan Banyu-Asin. 7 posko itu ditempatkan di daerah-daerah yang rawan terkait karhutla. Ditambahkan Reza, saat ini tim terpadu dari BPBD Kabupaten Banyu-Asin telah bekerja sama dengan pihak lain seperti TNI, Polri, Manggala Api, masyarakat peduli api, serta pihaknya memiliki desa tangguh di mana BPBD Banyu-Asin memberikan bantuan berupa mesin pompa air untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Banyu-Asin menggelar yang namanya Jovit Pejabat Tinggi Pratama. Berikut laporan Maulana. Jadi memang Jovit ini adalah uji kompetensi ya untuk melakukan evaluasi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, Sekretaris Daerah Banyu-Asin Erwin Ibrahim mewakili penjabat Bupati Banyu-Asin Hanin Sofia Rustam secara resmi membuka ujian kompetensi Jopit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Banyu-Asin di Emilia Hotel pada Rabu tanggal 3 Juli 2024 lalu. Ujian kompetensi ini diikuti oleh 26 peserta yang merupakan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyu-Asin. Erwin Ibrahim mengkonfirmasi bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari dari tanggal 3 hingga 5 Juli 2024 bertempat di ruang pertemuan lantai 3 Emilia Hotel. Erwin menambahkan bahwa panitia seleksi atau pansel terdiri dari unsur birokrasi pemerintah Kabupaten Banyu-Asin dan akademisi Universitas Sriwijaya yang berkompeten dalam pengujian dan penilaian. Proses penilaian ini melibatkan wawancara yang mencakup wawasan peserta, teknik pengambilan keputusan, inovasi yang pernah dilakukan, prestasi yang diraih, dan capaian kinerja selama menjabat. Hasil dari ujian ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat pembina kepegawaian dalam melakukan rotasi atau promosi bagi pejabat pimpinan tinggi pertama. Ya, yang tentunya nanti pada akhirnya digunakan sebagai media untuk mempromosi, kemudian lagi merotasi dan juga mengevaluasi. Jadi hari ini ada 26 kepala OPD atau eselon 2 jabatan pimpinan tinggi pertama yang mengikuti asesmen atau Jopit ini. Dan nantinya proses ini tentunya akan berkoordinasi dan mendapatkan izin serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi Maulana tadi menutup Warta Berita hari ini di hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Untuk informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0821 7927 9090. Mewakili pekerjaan bertugas, saya Nadia bersama rekan Suni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.